hari ini, Minggu tanggal 8 November 2020, kita ada tema yaitu mendoakan orang benar. Kita masih beribadah dari rumah ya. Meskipun beribadah di rumah tidak mengurangi iman percaya kita. Kita harus tetap semangat dan percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita untuk memuji nama Tuhan, kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Supaya lebih semangat lagi, kita bernyanyi lagi ya, dari terbit matahari. Terpuji Allah yang baik, Allah yang sempurna, Allah yang maha baik. Terima kasih Yesus, Kau berikan kami bagi hari yang cerah dan nafas kehidupan dalam hidup kami. Tuntunkan Bapa agar menggunakan hidup ini seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah nama Bapa yang selalu terpuji, kami muliakan. Ini Bapa ibadah kami, kiranya ibadah ini Bapa menjadi kemuliaan untuk pendidikan nama-Mu di surga, agar kami juga pada sekali minggu kami bersuka dan tenang. Terima kasih Yesus, biar semua doa, permohonan dalam hidup kami serahkan kepada-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi yaitu dengan lagu Aku Senang Menjadi Anak Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk bersama Allah yang Maha Kuasa, dan pada saat mendatang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Minggu lalu ayat hafalan kita tersurat dalam Wahyu 22 ayat 16b. Saya sama-sama ucapannya ya. Anak sekolah minggu di rumah bisa mengikutinya. Sama-sama ucapannya. 1, 2, 3, iya. Wahyu 22 ayat 16b. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dengan lagu Baca Kitab Suci. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami mau dengar-dengaran tentang firman-Mu. Ajari kami untuk memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi kehidupan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita dari 3 Yohanes 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. 3 Yohanes 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, tema kita pada hari ini adalah mendoakan orang benar. Ya, kakak mau bertanya untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, siapa di antara adik-adik yang pernah mendoakan temannya? Siapa yang sudah pernah mendoakan temannya? Nah, kalau berdoa, apa yang didoakan? Apa yang didoakan? Misalnya, ketika temannya sakit, atau ketika temannya mengalami kecelakaan, atau ketika temannya sedang berulang tahun. Sebelum kakak menceritakan penjelasan firman Tuhan, kakak ada sebuah cerita. Jadi di suatu sekolah ada anak perempuan yang bernama Rosa. Jadi Rosa ini dia duduk di kelas 4 SD. Jadi suatu hari ketika pulang sekolah,
Rosa ini menemukan sebuah dompet di pagar sekolahnya. Lalu Rosa mengambil dompet ini. Kemudian dia melihat bahwa di dalam dompet ini ada uang dan identitas si pemilik dompet. Lalu Rosa melihat bahwa alamat si pemilik dompet tersebut sangat jauh sekali dari rumahnya. Rosa berinisiatif untuk mengembalikan dompet ini. Tetapi sebelum dia mengembalikan, dia mau menyerahkan dompet ini kepada ibu gurunya. Lalu teman-temannya mengatakan, Rosa, itu rezeki kamu. Kenapa kamu kembalikan dompetnya? Ayo kita berbagi saja duitnya. Karena isi dompet itu ada uang sejumlah 500.000. Nah, kemudian Rosa tersadar dan mengingat lagu sekolah minggunya, yang lagunya seperti ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lalu mereka bersama-sama menemui wali kelasnya. Kemudian wali kelasnya mengatakan, wah, ini dompet salah satu orang tua peserta didik. Lalu ibu wali kelasnya menghubungi orang tua murid tersebut. Kemudian orang tuanya datang dan mengambil dompet tersebut. Lalu ibu guru dan orang tua murid tersebut sangat bersukacita karena keteguhan hati Rosa, karena kejujuran hati Rosa. Sekalipun ada godaan dari teman-temannya. Nah, adik-adik, sama seperti penjelasan nas yang ada pada surat 3 Yohanes ini. Nah, surat 3 Yohanes ini ditulis oleh seorang penatua dan ditujukan kepada Gaius. Gaius ini sama seperti Rosa. Hidupnya adalah hidup dalam kebenaran, orang yang baik. Nah, penatua ini mencari tahu karena rasa penasaran penatua ini. Ternyata Gaius adalah seorang anak yang baik. Gaius ini adalah seorang yang hidup dalam kebenaran, seorang yang memiliki keteguhan hati. Itulah yang membuat penulis surat 3 Yohanes ini sangat bersukacita kepada Gaius. Jadi sama seperti kisah Rosa tadi. Nah, adik-adik sekolah minggu, Rosa juga termasuk anak yang baik, anak yang hidupnya jujur. Nah, adik-adik sekolah minggu, begitu juga untuk adik-adik. Adik-adik termasuk orang yang disenangi atau tidak? Nah, mari kita hidup seperti Rosa. Adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam kebenaran. Contohnya, hidup jujur, tidak berbohong, sukacita, hidup dengan sopan, hormat kepada orang yang lebih tua. Dan kita harus mampu menolong orang lain. Adik-adik sekolah minggu, mari sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus hidup dengan kebenaran seperti yang kakak katakan tadi. Hidup jujur, sopan, taat kepada orang tua, dan juga menolong orang lain. Amin. Ya, sekarang kakak mengajak adik bernyanyi, kita bernyanyi. Senang berdoa
di dalam doa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Ajarilah kami Bapak untuk tetap melakukan kebenaran, untuk tetap menyatakan bahwa Engkau adalah Allah pengasih bagi orang-orang di sekitar kami, agar kami juga boleh hidup seperti Rosa yang bersikap jujur dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami anak-anak sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau yang memampukan kami untuk mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh tetap layak menerima berkat daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita untuk minggu depan itu diambil dari 1 Petrus 3 ayat 12. Kakak ulangi, 1 Petrus 3 ayat 12. Kita baca bersama-sama ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang berbuat jahat. Amin. Dan sekolah minggu sudah dengar firman Tuhan enggak? Tadi dikatakan hidup orang benar itu penuh dengan sukacita. Jadi kita harus berdoakan supaya zaman sekarang lebih banyak lagi orang yang benar di hadapan Tuhan. Untuk merefleksikan, kita bernyanyi Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya?
kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur, ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan untuk pujian yang boleh kami nyanyikan pada hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan kalau kami boleh bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Bapa, biarlah apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami dengarkan Tuhan, itu boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan, dan mampukan kami untuk menyatakan kebenaran bagi orang-orang di sekitar kami. Ajari kami untuk berdoa buat mereka, buat saudara-saudara kami, buat teman-teman kami, orang tua kami, dan orang-orang di sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi pendoa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu, terkhusus di jemaat khusus di Kalang Kota ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada anak-anak sekolah minggu, agar kiranya Tuhan melalui peribadahan yang kami lakukan, melalui kegiatan yang kami lakukan di rumah kami masing-masing Tuhan, kami melakukannya itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadat kami. Kiranya Engkau yang berkenan Tuhan untuk menyertai setiap hati kami. Dalam firman itu boleh tinggal di dalam hati kami Tuhan, dan boleh membuahkan hasil yang baik yang dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kami Tuhan, dengarkan doa kami. Marilah kita berdoa seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada